udah jam 12 malam, ada di tengah hutan pohon bambu. Itu teman gue tuh yang dimasukin itu ketawa gitu, ketawa sosok perempuan. Wah, itu yang gue denger tuh nggak dia aja yang ketawa, di sebelah sono ketawa, di sebelah sono ketawa. Akan terjadi penampakan. Assalamualaikum ya Rizal Goib. Assalamualaikum ya Arwahul Muqaddas. Hadir. Ini di sekitaran area pohon bambu. Halo guys, bertemu lagi dengan gua Hanif tentunya di channel Nif Story. Pada kesempatan kali ini gua lagi-lagi kedatangan narasumber yang ingin podcast tentang misteri. Oke, bagi kalian yang kepo dengan ceritanya, saksikan video ini, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang suka dengan podcast kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa notifikasinya diaktifkan agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari Nif Story dan cerita-cerita terbaru dari Nif Story. Oke, langsung saja kita sambut narasumber yang akan podcast pada hari ini di channel Nif Story. Oke guys, kita langsung sambut saja. Ini dia narasumber yang akan menceritakan mistisnya di Nif Story. Halo Bang, dengan Bang siapa? Bang Dul. Bang Dul ya. Terima kasih Bang Dul udah berkesempatan hadir di channel gua. Dan pada hari ini lu mau ceritain tentang apa nih Bang? Mistisnya tuh. Ini yang mau gue bawakan itu tentang kisah gue waktu masih penelusuran di sekitar tahun 2018-an lah. 2018. Jadi dulu tuh gua tuh habis bikin program ondel-ondel tertinggi di dunia di daerah Bintaro. Karena nggak ada kegiatan lagi, akhirnya gue mampir nih ke rumah temen nih. Itu bisa dikatakan orang tua lah ya, orang tua dari grup komunitas silat kita nih, Babe Agus namanya. Gue mampir ke rumah dia, silaturahmi tujuannya. Gue nanya sama dia, "Beh, kalau bisa nih kita ngadain rekor muri lagi nih, jangan sampai sini selesai," gitu. Gue kan bikin ondel-ondel tertinggi di dunia, alhamdulillah tuh dapat sertifikat rekor muri. Jadi jangan sampai stuck ke situ. Gue ngomong sama dia, maksudnya tuh biar kita tuh ngadain event lagi apa kayak gitu, jangan sampai kosong gitu. Singkat cerita, jam 9 malam ini gue iseng-iseng buka status WA. Gue buka status WA, gue liat nih status WA teman gue. Dia nulis di situ malam hari ini mau mengadakan penelusuran di daerah Sawangan gitu. Karena gue penasaran kan, gue sering liat channel dia, akhirnya gue komen tuh, "Bang, kalau boleh gue ikut bang." Dibalas kan sama dia, "Kalau ente mau ikut, aneh tungguin di Pamulang Elok." Akhirnya gue pamitan sama si Babe Agus ini, "Beh, mohon maaf Beh, saya pamitan dulu ya. Mau kemana sih Bang Dul? Baru juga ngobrol, baru juga ketemu. Mau balik aja?" "Enggak, ini temen mau penelusuran, saya pengen ikut, saya penasaran nih." Akhirnya singkat waktu, gue jalan tuh nemuin teman gue ini kan di depan Pamulang Elok. Selang berapa lama dia datang sendiri, datang ketemu sama gua, kita jalan bareng nih ke arah Sawangan. Kebetulan di sana tuh udah ada dua temannya tuh yang menunggu di sana, dua tim kreator YouTube juga, kisah-kisah apa sih, kisah penelusuran juga ke tempat-tempat angker gitu ya. Kebetulan di daerah itu tuh ada salah satu subscribernya dia yang menawarkan lokasi tempat buat penelusuran itu kan. Ya karena kita ini kan orang luar, dia kan orang situ, bahasanya tuh biar nggak terjadi salah paham sama warga, kita minta izin dulu nih sama warga setempat gitu, jangan sampai kita nonong gitu aja gitu kan.
Singkat waktu jam 11 kita nih penelusuran satu-satu nih ke lokasi tersebut. Nah, kononnya di tempat itu tuh pernah terjadi insiden salah satu anak pang meninggal waktu mandi di kali. Oh, mandi di kali. Mandi di kali meninggal. Tapi yang ini sih yang menurut yang gue dengar dari cerita dari saksi berteman gue ini, itu jasadnya tuh nggak ditemuin. Jasadnya nggak ditemuin, cuman sepatunya aja yang temuin. Itu sih Allahu alam ya. Itu sih menurut dari pengakuan warga sekitar gitu. Akhirnya kan kita namanya tim kreator YouTube horor nih merasa penasaran gitu. Wah, kayak tempat cocok banget nih sama kita nih gitu. Iya. Akhirnya satu-satu nih mulai penelusuran nih. Yang pertama tuh dari tim kreator Depok. Gua nggak mau sebutin namanya ya. Dia mulai masuk jam 11 itu. Gua mantau tuh di pos ronda bertiga. Dia masuk ke bawah. Emang lokasinya itu bisa digambarkan sekitar 1 hektaran lah, perkebunan, pohon singkong, di sana tuh kali, di sana lagi tuh pohon bambu, luas banget. Dia masuk dengan mungkin namanya kreator YouTube tuh dengan bahasanya sendiri gitu ya, kadang-kadang tuh terlalu sompral, sombong, terlalu nantangin. Itu dari tempat pemantauan gua aja sekitar masih 200 meteran, tapi suara dia tuh yang di kebun itu masih terdengar, masih terdengar jelas gitu. Teriak-teriak segala macam, nantangin makhluk yang ada di situ. Sampai suatu ketika setengah jam kemudian dia lari nih ke atas. Lari ke atas dengan muka yang sangat pucat. Ngos-ngosan dia lari, Bang. Ngos-ngosan. Spontan gue tanya, ada apaan? Dia nggak bisa jawab. Dia narik napas dulu dalam-dalam. Dia ngomong, gue ngeliat sesuatu di tempat tersebut. Menurut dia. Iya. Ya ini sih yang menurut gue, tanggapan gue tuh ya karena dia diliatin sesuatu di situ tuh karena ucapan dia yang kurang sopan lah, rasanya yang kurang beradab gitu kan. Ya harusnya tuh ketika dia masuk ke lokasi tersebut tuh harusnya dia assalamualaikum dulu, permisi dulu, sopan santunnya. Nah itu, apalagi di situ kan pernah terjadi insiden anak pang yang meninggal itu gitu. Iya. Dia ditampakin oleh sosok mata warna merah. Di situ ada bilik. Ada bilik. Pokoknya bilik itu ya 10 meteran kali. Akhirnya gue udah ngomong, gue ngomong sama dia, ya mungkin dengan bahasa lu yang kurang sopan, lu nantangin mereka, tolong unjukkan ekstensi lu, dia tunjukin, lu nggak siap, inilah yang terjadi sama lu gitu. Nah pas itu giran gue nih masuk nih. Jadi giliran teman gua gitu ya kan, karena udah kejadian pertama ini temannya itu udah ditampakin, teman gua nggak berani, teman gua nggak berani, akhirnya minta tolong temenin sama gua gitu. Akhirnya gua temenin tuh, gua ngomong sama dia, bang, kalau bisa jangan kayak teman tadi bang, kalau bisa nih kita masuk ke tempat itu tuh harus permisi dulu, assalamualaikum dulu, kirim al-fatihah nih buat, apalagi kan tadi saya sering dulu pun pernah ngomong, pernah ada kejadian anak pang yang meninggal di situ gitu. Makanya nih kalau bisa kita ngirim al-fatihah buat dia gitu. Alhamdulillah tuh selama kita 1 jam penelusuran di lokasi tersebut tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Iya. Alhamdulillahnya ya kan. Beda sama yang tim kreator yang pertama tadi yang dari Depok. Iya. Itu dia benar-benar ditampakin dari sosok mata merah di pohon nangka. Singkat cerita, berapa minggu kemudian gue nemuin teman gue nih, teman gue yang
ngajakin ke situ ke lokasi. Bang, gue pengen dah punya YouTube kayak lu, tolong ajarin dong. Maksud tujuannya tuh biar kita nih kalau penelusuran tuh jangan, lu tuh nggak perlu jauh-jauh gitu. Jadi kalau lu penelusuran lu butuh gua, ya gua anterin. Kalau gua butuh lu, ya lu gua samperin gitu. Jadi biar ada Untungannya masing-masing. iya gitu. Jadi pada lu kemana-mana jauh-jauh kan, Iya. capek tenaga juga, capek di ongkos juga gitu. Sedangkan di lokasi kita nih banyak-banyak tempat-tempat angker ya kan. Dia mengiyakan, akhirnya gue diajarin sama dia bikin YouTube. Akhirnya selesai nih gue punya channel. Ya karena gue orang yang penakut juga, dia penakut juga, gue punya inisiatif nih, bang kalau bisa ini ada satu lagi nih bang channel nih bang, gue punya kenalan. Nah gue punya kenalan ini bisa dibilang tuh guru spiritual. Kalau guru spiritual kan sama dunia mistis itu kan senang dia kan. Jadi kalau ke tempat-tempat angker itu dia nggak takut gitu, udah biasa, udah pede gitu. Makanya gue ngomong sama teman gue ini, mau nggak gue ngajak teman guru spiritual buat bikinin dia nih YouTube nih gitu. Jadi kita bertiga. Jadi satu tim ini ada 3 channel. Jadi suatu saat kita penelusuran kemana-mana, kita ada 3 channel nih. Akhirnya gue datang tuh ke tempat teman gue yang guru spiritual itu, ajakin dia gitu. Ya gue panggil namanya Uwa lah ya. Gue datang ke rumah dia, Uwa. Gue langsung tudupain aja sama dia. Mau nggak punya channel YouTube? Kalau mau, nanti kita jalan bareng aja. Ya pokoknya kisah tentang penelusuran ke tempat-tempat angker lah. Alhamdulillah tuh direspon dengan baik dengan dia gitu. Alhamdulillahnya. Dia mau. Singkat cerita nih, kita jalan nih ke daerah Sawangan. Itu bisa digambarkan lokasinya cukup, kalau menurut gue ya, angker banget dah. Di daerah Sawangan ini kebetulan ada salah satu murid si Uwa ini orang kampung sekitar. Karena dia tahu wilayah situ kan. Akhirnya ditelepon lah nih anak muridnya, ada tempat-tempat angker nggak di daerah lu gitu? Kalau ada, lu langsung berangkat nih gitu. Nah kebetulan kata anak muridnya ini ada gitu. Makanya kita berangkat ke sana bertiga, berempat sama anak muridnya tuh. Aku masukin ke satu perumahan. Perumahannya itu pas awal gue masuk aja tuh 100 meter itu jauh, pohon-pohon gede-gede tinggi, Pohon-pohon terus. iya pohon-pohon terus. Jadi masuknya tuh pohon-pohonan, ke bawahnya itu ada perumahan. Gitu. Jadi perumahan itu adanya di bawah. Di sampingnya itu ada gusuran. Itu gusuran itu luas juga lah, luas bangsa 1 hektaran ada. Di sebelahnya tuh hutan pohon bambu. Itu bisa kalau gua perkirakan tuh bisa 300 meteran atau 200 meteran lah hutan bambu itu ya. Pas gua masuk komplek di situ, Sapam nanya. Nah Sapam ini kan temennya anak murid Siwa tadi. Dia ngomong, mau kemana bang? Enggak bang, ini mau penelusuran. Mau penelusuran kemana? Itu ke pohon bambu. Oh pohon bambu, silakan aja kata dia gitu kan. Nah si Sapam ini ngomong sama temen gua, kemarin juga dari CCTV warga ketangkep. Apa itu? Ketangkep dari CCTV warga itu sosok perempuan bang. Perempuan tuh, nama CCTV warga kan kadang di jalan tuh ya. Iya. Itu kayak ada sosok kuntilanak liwat dia di apa sih, di perumahan itu. Itu baru Sapam itu ngomong gitu, kemarin dari CCTV warga nih tertangkap kamera sosok perempuan kuntilanak tuh liwat, ketangkap kamera gitu. Ya karena kita tim kreator misteri, seru juga nih, mungkin nih syukur-syukur di kamera kita nih tertangkap lah gitu kan. Akhirnya kita minta izin sama security tersebut, akhirnya kita jalan nih ke pohon bambu tersebut tuh. Di situ waktu malam pertama itu gue bertiga masuk nih ke dalam pohon bambu.
Itu alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, nggak jadi penampakan sama sekali. Akhirnya karena kita masih penasaran kan, masih menggebu-gebu nih karena punya channel baru, kita pindah lokasi nih yang di sebelah atas. Di sebelah atas itu juga sama, nggak terjadi apa-apa juga. Singkat waktu, seminggu kemudian kita balik lagi ke situ. Singkat waktu kita balik lagi ke situ, sudah izin sama security setempat, kita masukkan ke area pohon bambu. Kita penelusuran segala macem. Di situ kita ngadain uji nyali, penarikan, sama penelusuran. Jadi 1 jam itu kita manfaatin tuh buat 3 segmen ini nih gitu. 3 segmen. Oke. Jadi 15 menit buat uji nyali, 15 menit buat penelusuran, 15 menit itu buat penarikan. Ya karena gua orang awam gitu ya, nggak bisa apa-apa, yang bisa penarikan tuh si Uwa gitu. Kebetulan menurut insting si Uwa ini di situ ada benda pusakanya, makanya dia minta izin sama penghuni situ, boleh nggak nih ditarik. Alhamdulillah dapat izin gitu. Kita penelusuran segala macam, ujung kita muter ya kan, kita muter selesai. Uji nyali setengah jam, 15 menit selesai, baru penarikan. Setelah habis penarikan, gue jalan ke arah pulang, tiba-tiba itu audio gue tuh, kalau yang orang nonton di live gue tuh ya, itu kresek-kresek kayak energi berbenturan, kayak kita ngomong tuh nggak jelas, kayak kresek gitu, kayak berbenturan. Jadi pas gue arah balik, nggak sengaja ketangkaplah sosok perempuan tadi. Perempuan yang di yang cerita ini. Iya benar, ketangkaplah. Tapi dia tuh nggak berbentuk padat, tapi jelas. Transparan tapi jelas. Rambutnya segini rambut segini nih. Akhirnya gue pulang gue dengan capek, antuk. Gue selama perjalanan itu ngantuk banget, angop aja gitu, angop ya kan. Kebetulan tuh bini gue di rumah lagi hamil. Bini gue pesen, kalau dari mana-mana ya jangan langsung masuk ke rumah, istirahat dulu depan rumah tuh 1 jam. Nah pas gue sampai rumah itu, karena gue sama temen gue ngamatin tuh hasil lab pada malam hari itu. Dia amatin sama dia, ternyata ada ketangkap kamera gitu, sosok perempuan itu. Ada nih. Mana? Oh iya ada. Jadi sosok perempuan itu ketangkap kamera gue tuh. Jadi gue sebelum gue penelusuran itu, abang ipar gue ngomong nih, karena gue kan belum punya alat segala sesuatunya, termasuk senter kan. Jadi senter gue minjem sama abang ipar gue. Karena abang ipar gue ini sering liat channel gue, dia ngomong, lu kalau mau penelusuran, kalau biar HP lu biar tertangkap makhluk astral, kalau bisa lu ritualin maksudnya gitu, diritualin sama lu. Caranya gimana? Ya masih diajarin aja sih, kan sedikit banyak lu ngerti kan. Nah mulai dari situ gue mulai nangkep tuh. Jadi sebelum gue penelusuran ke sana, gue habis sholat isya nih, gue naik sholat hajat 2 rakaat.
Gue naik sholat hajat 2 rakaat. Setelah gue naik hajat 2 rakaat tuh gue mohon doa pada Allah ya. HP gue tuh gue taruh di depan sejadah gitu. Energi yang ada di dalam diri gue tuh gue transfer ke HP tersebut. Maksud tujuan itu biar di lokasi penelusuran itu tuh biar ketangkep masuk astral gitu kan. Oh, ada ritualnya sendiri gitu ya? Jadi gue dikasih tahu sama abang ipar gue. Jadi kalau cuman lu penelusuran gini-gini, ya percuma. Yang ada tuh cuman pohon-pohonan doang di sekitar situ yang ketangkep. Tapi kalau buat pengen lebih jelas lagi, kalau emang lu pengen ketangkep kamera lu makhluk astral tuh lu ritualin dulu gitu. Makanya tadi tuh gua ritualin setelah gua sholat hajat 2 rakaat, energi yang ada dalam diri gua tuh gua transfer ke HP tersebut. Alhamdulillah tuh ketangkep kamera gitu. Sosok perempuan tadi. Tangkap kamera tuh sosok perempuan tadi. Akhirnya karena gua penasaran, gua ngomong sama si Wak, kemarin waktu kita penelusuran tertangkap kamera nih. Ada sosok perempuan. Ah, masa sih? Iya benar tuh. Akhirnya gua kasih tahu si Wak nih kan. Nih, ada. Oh iya nih. Penasaran lah gua nih, si Wak juga. Balik lagi kita ke sana. 3 kali kita ke sana nih. Masuk tujuannya itu buat interogasi si sosok perempuan tersebut nih gitu. Kita datang ke sana. Gua datang berempat itu. Ada salah satu teman gua tuh lagi belajar ilmu kebatinan. Karena dia masih belajar, jiwa semangatnya tuh masih menggebu-gebu kan. Jadi si Wak ngomong, siapa yang mau gue jadiin mediator di sini gitu. Maksudnya mediator tuh diambil arwah sosok perempuan tersebut dimasukin ke badan temen gua gitu. Pengen ditanya-tanya lah pada intinya gitu. Akhirnya ditanya-tanya tuh, dimasukin tuh arwah perempuan tersebut ke badan temen gua. Ditanya-tanya, kenapa tinggal di sini? Nah, itu jawaban si perempuan tersebut tuh ngomong, saya udah lama tinggal di sini. Kenapa meninggalnya? Yang menurut pengakuan dari pas mediator itu dia ngomong, dia meninggalnya itu bunuh diri. Bunuh diri. Dia merasa tersakiti oleh suaminya. Dia merasa tersakiti oleh suaminya. Suaminya itu dia ngomong demang. Demang itu kan kalau dibahasakan tuh banyak istrinya lah ya kan. Mungkin dia apa perempuan yang sekian, apa ya yang muda apa gimana gitu. Jadi dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia tuh punya anak 1. Sebelum dia bunuh diri tuh anaknya tuh diracunin dulu sama dia. Setelah anaknya mati, baru dia nyusul gitu. Di pengakuan tersebut. Nah, si sosok perempuan ini nih, yang si kuntilanak ini ngomong, kalau bisa jangan kesini-sini lagi. Ini terakhir kalinya. Dia ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Diiyakan sama si Wak. Boleh. Saya nggak bakal kesini lagi. Tapi saya minta satu syarat. Saya minta oleh-oleh dari sini. Setelah si Wak ngomong tersebut, diiyakan oleh sosok perempuan tadi. Itu sosok perempuan tersebut tuh ngomong melalui media teman gue tadi ya. Setelah arwah itu dimasukin ke teman gue, dia ngomong kalau mau oleh-oleh dari sini, di sana ada batu cincin modelnya. Tapi dia pas gua ambil itu batu cuman batunya aja, nggak ada ikatannya. Itu batunya warna biru. Fungsinya itu buat penglaris. Jadi penglaris batunya itu buat ke orang-orang dagang yang berkuah seperti bakso. Dimasukkan ke dalam kuah bakso tuh. Dimasukin gitu. Jadi batunya itu nggak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya orang butuh tuh pakai silakan. Tapi batunya itu nggak boleh diperjualbelikan. Tapi beneran dikasih tuh? Dikasih. Itu pun nggak penarikan. Nanti videonya ada gua kasih lah ya kan. Oh, ada videonya. Ada videonya. Nah, tuh. Nah, ini batunya tuh. Ambil aja nggak apa-apa bang. Udah diizinin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sosok perempuan yang tersebut pun ada. Nanti gua kasih juga. Buat dokumentasi ya kan. Oke, siap. Biar gue cerita nih nggak kaleng-kaleng gitu, nggak mengada-ngada. Ini cerita emang real. Jelas adanya gitu. Batu tersebut dikasih, nggak lama sosok perempuan itu tertawa. Ya karena suasana udah jam 12 malam, ada di tengah hutan pohon bambu,
itu teman gue tuh yang dimasukin itu ketawa gitu, ketawa sosok perempuan. Wah, itu yang gue denger tuh nggak dia aja yang ketawa, di sebelah sono ketawa, di sebelah sono ketawa. Ini nggak tahu apa menggema apa gimana, gue nggak tahu. Tapi kalau menggema kan pasti ada tebing kan? Iya betul. Iya kan? Ini nggak ada tebing. Kayak banyak gitu ya. Jadi kayak ada sambutan gitu. Iya. Jadi di sini ada kuntilanak tawa, sono ada kuntilanak tawa, sini ada kuntilanak tawa gitu. Akhirnya gue merinding tuh. Wah gimana, udah tenang aja. Akhirnya dikeluarin lah tuh si perempuan tersebut nih, dikeluarin. Temen gue sadar. Akhirnya kita nyari batu tuh, nyari batu yang dia tunjukin ke arah tersebut kan. Kita cari, dapat batu tersebut. Pokoknya nih kisah benar-benar apa sih, ngeri-ngeri sedap juga lah yang gue alamin ini. Banyak lah, salah satunya juga gue melakukan penarikan di daerah pemakaman, ya masih daerah Tangerang Selatan lah ya. Gue nggak bisa sebutin namanya gitu. Ini lokasinya dekat pemancingan. Dekat pemancingan ini emang kalau malam apa sih, kalau siang aja kalau kita masuk ke pemakaman itu tuh dari pinggir jalan itu udah serem banget. Iya. Kalau agak ke dalam dia, agak ke dalam. Di sebelah sini kebun rawa, sebelah sini pohon bambu. Semua serem banget dah. Serem Iya, ya. siang aja serem, apalagi malam gitu. Apalagi malam. Ya karena kita beramai-ramai kan, hebatnya ada 5 orang, ya pede-pede aja gitu. Karena gue berpatokan sama si Wa ini nih gitu. Kalau dia takut ya gue pasti takut. Kalau dia berani ya gue berani gitu. Ya karena gue kan orang penakut kan. Penakut tuh ya karena bikin konten-konten misteri ini agak-agak senang juga gitu kan. Ngeri-ngeri sedap gitu. Kita melakukan penarikan di daerah sana dekat pemakaman. Dapat semacam kayak keris tapi emas. Mas, Iya, kuningan gitu. emas, dia bener emas, tapi nggak boleh bawa pulang. Dia paling cuma nunjukin kalau di situ ada benda pusaka. Pas ditarik sama Uwa, dikasih tahu, ini emas, tapi nggak boleh dibawa pulang. Dibalikin lagi ke tempat sekian. Nih. Awas nih, awas nih. Jadi ini hanya pinjam ya. Kita hanya dipinjamkan saja. Pinjamkan saja. Tidak boleh dibawa pulang. Dan ini hanya membuktikan bahwa sini ada. Iya. Ya, saya akan tontonkan. Ya, karena perjanjian saya begitu. Ini saya kembalikan lagi. Ini wujudnya. Saya belum tahu, tapi yang jelas emas, ya. Iya. Saya buktikan nih wujud emas. Ayo, kita Tolong di share. sini aja, Ki. Sini, Ki. Jangan sini, Ki. Ayo, Ki. Awasnya, ini awas nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aja nih, agak nih, agak terang nih, agak terang. Sini, sini. Susah ngesutnya. Nih, teman-teman. Sudah gemeter ya. Iya. Ini hanya bisa meminjamkan aja. Dar, Mas. Ya, nyata. Tuh, Mas. awas tuh. Ya, Tuh ya. ya. Nih, Mas ya. Ini Mas. tuh. Kalau sampai dibawa pulang, nggak terjawab apa? Nggak tahu lah terjadi dengan kita gimana gitu ya kan? Apa kita ibaratnya nanti celaka atau gimana? Ya. Ya pokoknya kita nggak tahu lah gitu. Banyak lah dari di tempat gua yang di rumah gua di belakang pun sama juga penarikan juga itu. Kalau yang perempuan yang di situ tuh namanya Nyisari. Dia sosok perempuan, kepalanya manusia, badannya itu ular. Iya. Itu penarikan juga sama, penarikan juga kita dapat batu di situ, warna putih gitu. Nah, kita penarikan di situ, ada salah satu makhluk tersebut yang nggak senang. Ini si Wa ini pas penarikan itu udah mau hampir-hampir mau mati. Kuat juga berarti energinya. Iya, energi kuat juga ya, karena kan makhluk tersebut kan lebih banyak dari kita, ya kan? Ya karena kita nggak bisa ngeliat aja gitu. Akhirnya si Wa minta tolong sama kita, tolong bacain selawat, tolong bacain selawat. Akhirnya kita bacain selawat nih berdua sama teman gua. Alhamdulillah tuh si Wa akhirnya sadar di situ. Ini sosok yang nggak senang ini, sosoknya hitam, gede tinggi, berbulu. Itu bisa dikatakan dedengkotnya penghuni situ.
Itu pas percis banget di rawa, di pinggir kali. Ya pokoknya ada di daerah rumah gue tuh, daerah belakang lah ya. Tadinya itu perkebunan. Karena kita punya karena kita nih butuh lapangan bola tuh, nggak punya fasilitas. Akhirnya tuh ada lahan tersebut tuh kita babatin nih, rapih kan. Kita bikin lapangan bola gitu. Nah, karena kita bikin konten-konten misteri nih, mau nggak Wak, di tempat saya ada nih lokasi bagus buat penarikan. Ada kita waktu pertama itu kita ke situ gitu. Ya mungkin itu aja sih Bang cerita yang bisa gue bagikan. Ya gue juga nih sedikit agak minta maaf juga nih. Iya. Karena apa sih, dari tata cara gue menyampaikan cerita ini kurang begitu bagus ya kan. Iya. Karena gue masih grogi gitu. Terus aja gitu. Kebetulan kan kalau kalian mau tahu, Bang Dul ini juga punya channel YouTube ya Bang? Iya. Kalau boleh tahu namanya apa Bang? Nama channel YouTube gue Gelap Malam Story. Gelap Malam Story. Tentang misteri sama juga ya? podcast horor. Jangan lupa di subscribe ya guys. Boleh mampir nih channel gue ya. Oke, mungkin udah cukup sekian ya video atau podcast misteri dari Bang Dul. Dan terima kasih Bang Dul yang sudah berkesempatan hadir di channel Nipstory. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel gua, support selalu channel gua dengan cara like, comment, and subscribe. Dan saksikan video-video gua selanjutnya.